Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sungguhlah sedap si kue tahok, baunya harum, bentuknya utuh. Acara dibuka dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Setinggi puji segala syukur marilah kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama. Salawat dan salam tidak apa-apa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, Profesor Dr. Hajar Leni Noviati MSSNSI AKCA, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Badan 3, yang kami hormati Kepala Biro dan Pimpinan Unit Sosial, yang kami hormati para guru besar yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini, yang kami muliakan penceramah yang telah hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, yang kami hormati para dosen dan teknik serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Kajian ilmiah rutin kita ikuti dengan niat tulus mencari ilmunya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pada pagi hari yang berbahagia ini dan insya Allah penuh keberkahan, kegiatan kajian ilmiah rutin setiap bulannya dalam rangka meningkatkan wawasan keislaman dan pembenaran ukhuwah SDM di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau bersempena dengan perangkatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang bertema Filosofi Isra Mi'raj, Senin 12 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan 23 Rajab 1447 Hijriah dimulai. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menambah keimanan kita dan menunjukkan hati sanubari kita bersama, marilah sejenak kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori Fadil Reski Farel, mahasiswa semester 7 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, membacakan surat Al-Isra ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا
dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan kita bersama dan menjadikan acara kita khusyuk pada pagi hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau kepada Profesor Dr. Hajah Leni Novianti MSSM SIAKCA. Kami jemput dengan sepenuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak PR 123, Pak Dekan, Ketua Senat, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kakak Biro nggak ada, Katim, Kepala Lembaga, UPT, para guru besar di sini. Saya lihat Pak Masud selalu hadir di pertemuan kajian kita. Terima kasih Pak Masud. Kemudian mahasiswa dan panitia serta pendidik yang hadir pada kesempatan kajian rutin pada hari ini. Yang saya muliakan pertama Ustadz Dr. Haji Mustafa Umar SCMA. Terima kasih Ustadz. Saya ingat saya itu selalu mengantar anak kalau hari libur 2 minggu ketika nantinya di Tapakur Ustaz. Itu anak saya sekarang di Fakultas Kedokteran dan di Malang juga. Jadi setiap libur saya selalu ingat mengantar mereka. Itu 2 tahun yang lalu itu. Mungkin dapat juga tambahan 2 juz dan 1 juz, 2 juz. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan nanti kami akan kesana lagi insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini merupakan kajian rutin kita. Kajian rutin yang sebenarnya merupakan bukan hanya formalitas yang kita buat, tetapi adalah salah satu wadah untuk kita merincang iman kita yang kadang naik, kadang turun gitu ya. Kadang sudah lelah dengan aktivitas-aktivitas kita yang secara akademik yang setiap hari dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan gitu ya. Jadi kami mengharap kegiatan ini tolong diikuti secara bersama-sama kita ikuti, karena ini adalah niatnya kita untuk merincang iman kita gitu ya, supaya ketakwaan kita, kesolehan kita dengan amal baik kita makin meningkat setiap harinya. Dan ini dengan adanya salah satu program kajian rutin ini setidaknya akan meningkatkan ketakwaan, di samping juga nanti akan meningkatkan lagi pola kerja kita gitu ya. Bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi, dengan integritas yang tinggi, dengan kemampuan-kemampuan yang kita akan berikan untuk mendapatkan amal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan ini juga merupakan satu hal yang penting dalam rangka mengeratkan ukhuwah Islamiyah kita, tali persaudaraan kita, tali silaturahmi kita antara baik itu pimpinan, kemudian dosen, kemudian juga dengan pendidik yang ada dan juga mahasiswa. Kalau bisa Bapak Ibu kan mahasiswa juga diikutkan pada kegiatan ini. Karena biasanya Ustadz kami laporkan juga kita lakukan zikir, dan kebetulan hari ini kata panitia kita lebih maksimalkan isi ceramah Ustadznya. Jadi zikirnya pasti sedikit aja atau mungkin lebih banyak ceramah karena dalam rangka Isra Mi'raj. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini akan lebih banyak lagi yang menghadirinya. Jadi kalau bisa memang waktu mahasiswa diarahkan saja ke sini, kemudian semua teknik, semua pegawai yang ada di fakultas di UNID, ayo bersama-sama kita di sini melaksanakan sholat duha bersama, kemudian kita melakukan mengisi silaturahmi bersama-sama.
Jadi ini bukan merupakan sebuah kewajiban yang menjadi sebuah paksaan ya, tetapi diniatkan bahwa kita ingin menambahkan atau mericas iman kita tadi gitu. Jadi mudah-mudahan ini adalah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tidak akan memperpanjang waktu. Nanti kita akan mendengarkan ceramah rohani dari Ustaz Anwar. Mudah-mudahan makin hari makin bertambah keimanan kita. Kemudian pola kerja kita juga akan lebih maksimal lagi, di mana kita punya sama-sama niat untuk mengembangkan Universitas Syariah UIN menjadi lebih maju lagi. Jadi kami berharap ini bukan sebuah paksaan ataupun sebuah formalitas, tetapi jadikan ini sebuah hal yang menuntut kita agar iman kita ini diricas terus setiap bulannya gitu. Dan ini juga kami meminta ke PTPD supaya segerakan aplikasi materi kita, supaya setiap di awal kerja kita memulai dulu dengan membaca dengan satu ayat yang dimulai dari baik itu tafsirnya sampai ke tafsirnya dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan jika aplikasi itu ready, dan karena ada beberapa hal kemarin yang menyebabkan tidak bisa diimplementasikan segera, maka mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera kita implementasikan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Rektor Universitas yang sudah menyampaikan sambutan yang dapat kita bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, bintang bertabur di malam raya, malam yang penuh hal istimewa, Isra Mi'raj perjalanan yang mulia, mengajarkan kita iman dan takwa. Bersama kita akan dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Tafakuh Boarding School, dan menyampaikan ceramahnya pada pagi hari yang berbahagia ini dengan tema filosofi Isra Mi'raj. Dan tentunya kami mohon kiranya kepada Ustaz berkenan sekaligus dapat memandu pembaca doa. Kepada Ustaz kami cukup dengan sebelum tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim beserta seluruh jajaran yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para guru besar kita, para dosen, semua tenaga pendidik dan kependidikan. InsyaAllah dalam majlis yang mulia ini mudah-mudahan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah akan meninggikan derajat kita, menambahkan pahala yang sudah kita dapatkan dan menghapuskan dosa yang mungkin masih tersisa. Mudah-mudahan majlis ini majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya berat untuk menyampaikan kajian di majlis ini, tetapi kita sebut ajalah majlis ini majlis muzakarah. Muzakarah saling ingat mengingatkan. Karena para asatidz yang hadir ini banyak yang jam terbangnya itu dalam bulan ini berkali-kali menyampaikan hal yang sama berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Tentu banyak mereka menyampaikan, banyak pula mereka membaca. Apabila banyak membaca maka luas wawasan. Maka kita berharap dengan terus meluaskan wawasan berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini akan dapat kita petik pelajarannya dalam kehidupan yang masih tersisa hingga ke penghujung masa dunia ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ketika ayat yang pertama di surah Al-Isra dibacakan tadi, kita menjumpai ada dimensi waktu dan dimensi ruang. Lailan
waktu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ruang, tempat. Kalau Mi'rajnya lagi lebih luas lagi. Aqtaris samawati wal ardh, yaitu penjuru langit yang 7 lapis ini dilepasi sampai ke tempat penghujung dari perjalanan yang malaikat Jibril pun berhenti sampai ke situ. Sidratil Muntaha. Ini dimensi ruang yang sangat luas. Peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang tidak bisa kita pahami seperti mana biasa kita memahami yang berjalan di waktu dan ruang yang biasa kita jalani. Waktu untuk sampai ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram pada masa itu perjalanan biasa 30 sampai 40 hari dengan unta dan kuda kafilah. Karena pada masa itu perjalanan darat. Tetapi Rasulullah menempuhnya lailan. Lailan maknanya sepotong malam. Bukan seluruh malam, mulai dari terbenam matahari sampai terbit, tidak, sepotong saja, sebahagian. Lailan. Kemudian dimensi ruang, tempat, jaraknya jauh. Jarak jauh yang mestinya ditempuh 30-40 hari, tetapi dikatakan dalam hadis buraq, kendaraan Nabi yang ditunggangi dalam peristiwa Isra itu, apabila buraq ini melangkahkan 2 kakinya di depan, angkat kaki, kemudian berpindah, angkat lagi kaki belakang, itu sudah bisa sampai ke ujung dunia. Berarti peristiwa Isra ini tidak bisa dipahami dengan dimensi waktu, ruang yang biasa kita gunakan untuk memahami peristiwa yang biasa kita lihat sehari-hari. Itu sebabnya ketika Rasulullah sampai lagi ke Mekah menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka ramai orang yang mengatakan Nabi Muhammad ini betul tidak melakukan perjalanan, karena ikut ma'kul sesuai dengan akal tak mungkin lah. Dalam waktu yang singkat sampai Masjidil Aqsa, sampai melepasi 7 lapis langit, tak mungkin lah. Tetapi seorang yang memiliki iman, ini yang mau kita cas iman kita masing-masing. Seorang yang memiliki iman yang kuat menggunakan kekuatan iman itu untuk memahami, sehingga membenarkan yang tidak masuk akal yang diberitahukan oleh Rasulullah. Maka digelarlah Abu Bakar dengan As-Siddiq, yang membenarkan kejadian yang luar biasa. Jadi ada dimensi waktu, ada dimensi ruang. Banyak kajian filsafat membahaskan tentang dimensi ruang, dimensi waktu, ada yang absolut, ada yang relatif, dan lain sebagainya. Tapi pakar-pakarnya ada di sini. Tak mungkin kita bahas ya. Mengajar ikan berenang nanti. Yang kita mau bahas di sini adalah kaitannya dengan tauhid, supaya kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa Israel. Dan ulama tafsir ketika menjelaskan tentang ayat pertama di surah Al-Isra itu banyak memberikan tumpuan untuk memahami kandungan filosofi dari peristiwa Isra itu dari kata pertama ayat tersebut, Subhanallah, sehingga kata tersebut menjadi kata zikir. Berarti setiap kali kita mempelajari, mengkaji tentang peristiwa Isra, bernilai zikir. Subhanallah.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, dimensi waktu, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dimensi ruang, alladzi barakna haulahu. Ini dia yang tak ada tepinya, yang dalam, sangat dalam sekali, yang tak mungkin dapat sampai ke dasar. Berkah alladzi barakna haulahu, yang buahnya adalah kemahakuasaan Allah, linuriyahu min ayatina. Karena Allah itulah diajlihi. Untuk apa Rasulullah itu diperjalankan? Untuk diperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda kekuasaan Allah. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Surah An-Najm. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat tanda kekuasaan Allah yang al-kubra, besar. Nah, kalau kita perincikan perjalanan Islam kita akan jumpai, yaitu tanda kekuasaan Allah yang maha besar. Tapi kita tak sampai ke situ lah, karena itu semua sudah bisa kita baca. Google saja di ChatGPT, ada model AI sekarang ini. Tulis di situ kita akan jumpa detail sekali. Tapi kita di sini ingin fokus kepada satu kata yang mengawali pemberitahuan di dalam Al-Quran tentang peristiwa Isra, yaitu perkataan Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena langsung setelah itu Allah menerangkan tentang dirinya sebagai fa'il dari fi'il asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang maf'ulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang memperjalankan, yang diperjalankan Nabi Muhammad, waktunya dipercayai 27 Rajab malam, tempatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari sisi fa'il dan maf'ul itu, supaya kita dapat sampai ke kata Subhanallah. Ini lebar masjidnya berapa ya? Dari tepi sana ke sini ada 40 jauh ya, 60 meter. Kalau anak kecil baru pandai berjalan, kalau berjalan dari tepi sana ke tepi sini berapa jauh? Berapa lama? Siapa punya anak kecil? Yang sekali berdiri jatuh, kemudian akan 2-3 langkah jatuh lagi. Berapa lama dari tepi sana ke tepi sini? Mungkin sampai 20-30 menit baru sampai ke tepi sana. Tapi kalau emaknya yang menatahnya, tatah berarti 2 tangannya dipegang, kemudian emaknya menatahnya, cepat pula, laju pula lagi langkah emaknya itu. Berapa lama sampai dari tepi sana ke tepi sini? Lebih cepat ya? Apalagi kalau ayahnya dibawa menggendong, berlarilah ayahnya menggendong anaknya. Tak lagi anaknya melangkah, ayahnya yang melangkah. Kalau ayah yang melangkah berarti lebih cepat. Kalau Allah yang memperjalankan, nah itu yang mau kita pahami. Begitu juga kita buat kepada keluarga kita. Yang membuat keluarga itu siapa? Suami, istri, suami istri, orang tua. Kalau kita yang membawa keluarga kita, lambat sampai ke tujuan. Tapi kalau Allah yang membawa keluarga kita itu, wah itu cepat sampainya ke sakinah mawaddah warahmah dan seterusnya. Sekarang sekali pilkada yang dipilih itu berapa tempo masa jabatan? 5 tahun.
Kira-kira dalam masa 5 tahun ini kita capai tidak? Kesejahteraan, keadilan, hutang semua terbayar, tak ada lagi tunggakan. Bisa 5 tahun. Umar bin Abdul Aziz tak perlu sampai 5 tahun, 2,5 tahun. Dimensi waktu 2,5 tahun. Tak ada lagi yang menerima zakat karena semuanya sudah kaya. Bumi ini luas, dimensi tempat. Tapi bagi Dzulqarnain, timur dan barat tidak ada jauh. Apa sebab? Sebabnya yang menjadi fa'il, pelaku perbuatan yang sebenarnya adalah Allah. Nah, untuk sampai ke situ itu yang caskan itu. Kalau kita risau, kita akan gelisah, kita akan mengambang, kemudian nanti ketika kalau terhadap kecewa, putus asa, stres. Dan masing-masing kita apabila di sini kita tegak, Allah akan memperlihatkan tanda kekuasaannya. Linuriyahum min ayatina. Dan sungguh pasti akan dapat melihat ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad sungguh pasti kalau kita tegak di atasnya. Tapi kalau masih tegak di atas sebab akibat yang kita fahami dengan hukum akal biasa, yang biasa-biasa adalah yang kita dapat. Sementara kita ingin mendapatkan yang luar biasa. Luar biasa ini istilah dalam kajian akademik ketika kami di UAE, lonjakan paradigma. Tahap istilah tak tahu apa lonjakan paradigma. Melonjak, bukan naik meniti biasa lagi, tapi melompat tinggi. Sekarang ini lompatan teknologi luar biasa kan? Kalau kita tidak imbangi dengan lompatan iman pula, maka akan tersisihkanlah nilai yang menjadi filosofi hidup kita ini. Kita coba berbagi, ini berbagi saja. Mudah-mudahan tidak ada. Di pondok karantina tahfiz kita ini, yang Ibu Prof mungkin sampai ke sana, ada satu lahan itu kosong sebetulnya. 6 tahun yang lalu kosong. Sekarang alhamdulillah sudah ada 28 asrama anak-anak. Sekarang anak kita ada 369 santri. Dan ada satu santri kemarin Ustaz Mafirah lomba tahfiz Al-Quran di Rokan Gunung, ikut yang 20 juz umur 14 tahun, juara 2. Yang 20 juz itu sebenarnya 25 juz dia dapat selesaikan dalam masa 10 bulan. Kalau saya buat di sini mungkin boleh diuji apa hafalannya sampai mengetahui posisi ayat dalam Al-Quran. Di surat apa, halaman berapa, baris berapa, 10 halaman ke depan, 30 halaman ke belakang. Tak perlu baca pangkal ayat, dia langsung akan sebut ayatnya. Bisa ya? Kan kita biasanya begini, bisa ya? Kita hafal Quran dapat 5 ayat, hilang 7 ayat. Ini anak-anak kan udah bisa buat hafalan nanti. Ada lagi anak yang sebelumnya itu 7 bulan 10 hari selesai 30 juz. Itu anak-anak ibu-ibu insinyur Yusliman namanya, dari Padang, umurnya 74 tahun.
menghafal Al-Quran selesai di karantina itu 70 hari hafizah, dan 5 juz pertama dia menguasai posisi ayat dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita lihat orang yang tak normal pun hafal Al-Quran. Down syndrome, berkata-kata dia susah, yang kita saksikan di video-video yang beredar. Bagaimana kita memahami semua ini? Tak bisa kita pahami dengan hukum akal biasa. Bermakna di sana ada ruang yang lebih luas lagi yang kita tak sampai di situ. Dan untuk menyampaikannya perlu pembersihan hati terlebih dahulu, sebagaimana Rasulullah untuk sampai ke ruang yang luas di ufuk sana dibelah dada dulu. Pembelahan dada Rasulullah berlaku ketika masih kecil, umur 45 tahun, dan kali yang kedua adalah pada waktu sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj. Belah dada, bawa hati itu. Faktorannya disebabkan karena kemaksiatan, dibawalah ke sumber Zam-Zam dan dibersihkan bersih. Malaikat yang membelah dada Rasulullah diletakkan balik dengan hati yang bersih itu, maka tak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Dan inilah yang menjadi sebab kemenangan kaum muslimin. Silakan pelajari sejarah dahulu. Yang menyebabkan Rasulullah menang dalam perang Badar, jumlah pasukan sedikit, peralatan perang sederhana, pengalaman perang itu baru kali pertama perang. Sementara pasukan yang datang pasukan khusus untuk berperang dari Mekah, bukan kafilah kembali ke Mekah. Abu Sufyan panggil pasukan dari Mekah, datang 1.000 lebih, bertemu di Badar, menang. Karena jumlah? Bukan. Karena senjata? Bukan. Kenapa? Oh, rupanya di sana ada kekuatan lagi. Junudan lam tarau, tentara yang kamu tak dapat melihat. Nah, ini yang mau kita cari untuk meringankan beban. Kami jauh dalam negeri. Tadi misalnya berapa masa kalau dari pondok itu 1 jam. Habis jalan aspal belum juga jumpa. Sudah habis tiang listrik itu belum juga jumpa. Dalam kebun sawit, kiri kanan muka belakang sawit kosong, tak ada apa. Kita tak mau pernah minta buat proposal, tak mau. Tidak akan buat proposal. Minta bantuan, tak ada. Pengalaman tak ada. Karena kita mau menguji keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buat kerja, Allah yang akan memberi anggarannya. 6 tahun yang lalu ditanya, buat satu dulu. Udah buat satu, datang orang bisa buat seperti ini. Oh bisa kan, alhamdulillah. Kalau orang ngasih kayak apa lah, minta enggak. Tidak, 2, 3. Tepi danau sekarang sudah selesai. Asrama Haji sini. Tanpa kita membuat penggalangan, minta dana kepada Allah. Oh pasti kita minta sepertiga malam yang terakhir, lailan. Karena di sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, ada tak yang meminta ampun, aku akan ampuni. Hal min taibin fa'atubu ilaih, ada tidak yang bertaubat, aku akan terima taubatnya. Nah itu pencucian jiwa yang Rasulullah dibelah dada tadi dalam peristiwa Isra. Yang ketiga ini yang menarik dalam hadis lagi, hal min sa'ilin fayuqtasudluh, ada tak yang meminta,
Minta apa? Nabi minta kekuatan. Karena pada waktu Nabi akan Isra Mi'raj itu Nabi sedih, ditinggal sedia-nya. Ada yang melindungi meninggal dunia. Maka tahun itu disebut tahun Al-Hazan, tahun kesedihan. Tetapi Rasulullah bersambung dengan Allah. Maka untuk menghibur Rasulnya, linuriyahu min ayatina, dibawalah berjalan-jalan. Wahai Muhammad, jangan kamu pandang apa yang kamu jalani dengan mata kepalamu, dengan telinga kepalamu. Tidak, lihat dengan mata hatimu, lihat dengan telinga hatimu. Kalau melihat dengan mata telinga yang ada di hati, maka akan terbukalah dimensi waktu dan ruang. Kumpulan dana 600 juta. Kira-kira berapa lama kita bisa kumpulkan? Kita mengumpulkan dana kira-kira yang itu cukup biasa bagi kita di masjid ini untuk mengumpulkan 600 juta untuk kita selesaikan yang kurang-kurang di masjid ini. Kita mau kumpulkan 600 juta, berapa lama kira-kira? Tergantung, yang hukum biasa selama ini berapa kira-kira? Satu bulan kita dapat berapa? Sekali penggalangan dana kita dapat berapa? Kalau kita saja lah, lama itu saya mungkin 3-4 bulan harga kumpulan 600 juta. Selesai asrama kita di tepi danau, kita buat asrama itu di tepi danau, yang macam suasana kampung lama. Tinggal satu lagi masjid. Keinginan kita masjid itu masjid replika Masjidil Aqsa di pondok ini. Ini tahadus di Mekah. Tanya Pak Tukang, ini masjid kalau replika Masjid Aqsa ini berapa? 12 kali 12 ini berapa? 600 juta. 600 juta. Tengok satu 600 juta tak ada. 600 ribu adalah 600 juta kan aja banyak. Bersihkan aja, bersih. Sudah bersih, dipacak, ditegakkan tiang 12 kali 12, langsung arah ke kiblat. Kemudian diambil foto dari atas drone, ambil, dah, bismillah, ikhtiar, sahara. Zoom, ada pengajian Zoom 2 hari dengan jemaah dari Malaysia mengikuti. Di hari yang kedua, saya tayang ada yang kasih potret drone dari itu, tulis di bawahnya lokasi masjid. Tak ada minta kita yang tulis kan lokasi masjid. Kemudian buat foto replika Masjid Aqsa. Selesai Zoom, datang telepon, Ustaz, mau bangun masjid di pondok? InsyaAllah. Sudah ada dananya? Sudah. Untuk membersihkan lahan kan? Bangun masjid. Berapa biayanya? Kata tukang 600 juta. Ya, selesai sampai ini. Tak lama saudara datang telepon lagi. Kita akan transfer semuanya 600 juta. Dimensi ruang, dimensi waktu. Hemat. Yang tadinya kita mesti berbuih-buih mulutnya, kita berbulan-bulan belum tentu terkumpul 600. Tapi kalau fakirnya yang di atas, apa yang susah? Tak ada. Maka kata tasbih di penutup surah Yasin sama juga ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Di akhir surah Yasin subhanallah, fa subhanalladzi
tangannya malakut. Malakut ini isim apa Ustaz? Afrizal pakai tafsir. Bukan satu kerajaan, kerajaan malakut. Dia di malakut. Kerajaan-kerajaan lain dan kerajaan dunia. Apa susahnya 12 kali 12 ini? Apa susahnya Riau yang tak seberapa luas ya? Indonesia yang bagi Allah tak seberapa luas. Kalau yang menjadi fa'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang Allah ingin beritahukan melalui peristiwa Isra, sehingga di pangkal ayat langsung Allah memperlihatkan dirinya sebagai pelaku dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, tasbih itu adalah tanzihullah anil naqais, menjauhkan sifat kurang dari Allah. Itu makna tasbih. Kalau tahmid, menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Sudah makan? Kenyang? Oh, alhamdulillah. Tak ada orang subhanallah, karena sesuai dia menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Tasbih menjauhkan sifat kurang dari Allah. Mampu Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.300 km dalam waktu yang singkat. Mampu, mengapa tidak? Subhanak, maha suci Engkau ya Allah yang jauh dari sifat kurang. Apa susahnya bagi Allah memperjalankan hamba meskipun jarak yang ditempuh itu jauh. Subhanallah. Kita jumpai seorang ibu yang umur 74 tahun menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu hanya 70 hari. Apa sih kira? Kan bisa berzikir setiap bulan sini. Apa sih kira? Subhanallah. Allah jauh dari sifat kurang. Kalau Allah menghendaki hafal, hafal. Allah menghendaki kaya, kaya. Allah menghendaki kuat, kuat. Allah menghendaki menang. Sambunglah. Tinggal sambung aja. Menang. Caranya seperti apa itu urusan Allah Ta'ala. Oh, rupanya di perang Badar caranya adalah dengan menurunkan malaikat. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah id taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumitakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Oh, jadi peristiwa Isra ini filosofinya dalam sekali. Satu ayat saja. Tapi kalau kita ikuti dari yang dibaca oleh Tuhan kita, ayat-ayat berikutnya itu ayat-ayat berkaitan dengan perjalanan berikutnya dari umat ini sampai ke akhir zaman. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi menyebutkan bahwasanya orang-orang yang jahat dari kalangan Bani Israel akan masuk ke Palestina kembali dari segala penjuru dunia, berkumpul di sana, melakukan kerusakan di permukaan bumi, kemudian pada akhirnya mereka akan dibinasakan sebinasa-binasanya. Itu akhir zaman. Peristiwa akhir zaman. Nanti sekarang pun mungkin tanda-tanda aja baru, tetapi dikaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, berarti ada kaitannya dengan dimensi waktu dan ruang. Karena yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan risau. Apa yang berlaku di muka bumi ini risau? Tak perlu risau. Sekarang
Presiden apa yang tampaknya hanya dalam hitungan berapa? Langsung keluar. Siapa yang akan menyelesaikan persoalan ketidakadilan yang berlaku semena-mena di muka bumi dan yang melakukannya yang mungkin gagah, perkasa, hebat, didaya? Tak ada lagi yang menyelesaikannya kecuali maka Rasulullah di perang Badar itu sampai ketika berdoa itu serban Rasul jatuh karena yang akan menyelesaikannya bukan manusia. Ini yang akan menyelesaikannya ini adalah yang menguasai manusia. Turun nanti dari mereka. Biasanya jemaah umrah sekarang ini kalau mau dia dibawa ke Badar, maka akan dibawa ke Badar 120 km dari Madinah. Sampai di Badar nanti akan dibawa ke satu gunung. Gunung apa namanya? Gunung tempat turun malaikat. Jabalul Malaikat, gunung malaikat. Yang kalau kita saksikan beda dengan gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Gunung malaikat itu dari pasir. Gunung-gunung yang lain itu gunung batu ceres. Ini gunung pasir ini kenapa tak hilang deh? Padahal angin kencang gitu. Dan pasirnya tak terserak, di situ saja menumpuk jadi gunung. Pernah sampai Pak Prof? Di gunung malaikat itu. Bagaimana bisa bertahan ya? Karena Allah ini memperlihatkan kepada kita linuriyahu min ayatinal kubra. Ini dia tanda-tanda kekuasaan yang dahulu. Yang berkuasa dahulu juga masih berkuasa sekarang dan akan terus berkuasa hingga ke masa yang akan datang. Tinggal lagi mau bersama dengan yang maha berkuasa itu tidak. Ini kalau sampai kayak gini sih tidak masuk lagi ke ayat. Menarik. Saya baru pulang umrah seminggu yang lalu. Jadi pergi ke Badar itu, kita disinggalkan di satu sumur. Nama sumur itu Sumur Syifa. Saya cari tahu lah, Sumur Syifa itu seperti apa asal muasal. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya Syifa itu kan menyebut sumur air yang diharapkan untuk menghilangkan haus, dahaga, karena menempuh jalan para pasien itu pasti haus, bekal air itu perlu ada. Rupanya sumur Syifa itu dahulunya airnya sedikit, rasanya pahit, bahkan ada yang menyebutkan beracun. Siapa yang meminumnya bisa mati. Sumur Syifa itu asalnya. Mengapa jadi sumur Syifa? Wallahu a'lam ceritanya. Nabi menjatuhkan ludahnya ke dalam sumur tersebut. Kita tidak menggunakan kata meludahi, tak sedap kata meludahi. Rasulullah menjatuhkan ludahnya ke dalam sumur tersebut, serta merta air sumur itu berubah, yang tadinya pahit jadi tawar, bahkan menyembuhkan penyakit. Maka disebutlah sumur itu dengan sumur Syifa. Pertanyaan, ini filosofisnya ini. Siapa yang berubah dari beracun itu menjadi menyembuhkan? Jawab, saya tanya. Sengaja jawab. Siapa yang merubah itu siapa? Rasul? Enggak, seperti di bawah airnya. Ludah? Ludah lah mana-mana cepat jenangan air itu ludahi berbagai.
Ludah itu sebagai isyarat saja. Tetapi ludah seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi Muhammad yang diberkahi oleh Allah, maka ludahnya itu keberkahan. Syama'il Nabi. Tawar air yang beracun jadi tawar. Nah, yang seperti ini dalam peristiwa Isra banyak sekali, sehingga tidak bisa kita memahami dengan pemahaman yang biasa berkaitan dengan dimensi waktu dan ruang tempat. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah salat 2 rakaat. Rasulullah menjadi imam, makmumnya siapa? Para nabi dan rasul. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Para nabi dan rasul yang terdahulu itu sudah banyak meninggal dunia. Nabi Adam dan meninggal, Nabi Nuh dan meninggal, Nabi Ibrahim dan meninggal, dan jauh jaraknya beribu tahun dengan rasul. Tapi di malam Isra berkumpul kembali semua itu. Yang hidup dengan yang sudah meninggal dunia. Gimana memahaminya? Ada teorinya. Usuluddin ada belajar ini. Di syariat tak ada. Gimana cara memahaminya? Sementara itu adalah perjalanan hidup Rasul, sirah, yang mesti dijadikan contoh dan teladan. Ada teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi dengan syarat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Berkumpul pada malam itu yang hidup dan yang mati. Ayah saya dah meninggal, emak saya dah meninggal. Kira-kira di pagi ini bisa nggak ayah saya yang meninggal itu hadir salah seorang di antara yang hadir? Emak saya salah seorang yang hadir. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ada jawabannya, selesai aja. Tak masuk ke situ. Yang sudah meninggal kira-kira bisa hadir lagi tidak sekarang? Kalau mengaji kita dengan peristiwa Isra ini, apa yang tak bisa? Kalau yang melakukannya adalah Allah yang jauh dari sifat kurang. Subhanalladzi biyadihi malakut samawati wal ardh. Apa yang tak bisa? Jadi dengan peristiwa Isra Mi'raj dari lama hati ini tenang. Tak mungkin kita stres. Meskipun keadaan genting sekali, Rasulullah di waktu itu genting, sedih. Kalau memahami peristiwa Isra, apa yang terjadi sebenarnya? Yang meninggal dunia ini bisa berkumpul dengan kita sekarang. Tapi tunggu dulu siapa orangnya. Untuk Rasul ya, untuk kita tunggu dulu. Malam tak apa malam. Semalam mau dapat yang semewa. Sudah lewat jemaah subuh di masjid itu kita belum juga bangun lagi. Semalam mau dapat yang semewa. Oh rupanya charge, yaitu ngecas. Keimanan kita itu memang perlu setiap saat untuk kita mendapatkan kelebihan dari ruang dan waktu yang kita tidak bisa lepas dari kedua itu. Siapa yang bisa lepas dari waktu dan tempat? Kita telah dihukum dan dibatasi oleh dua itu.
Ada seorang santri umur 15 tahun, hafal Al-Quran 30 juz, mungkin, dan menguasai tafsir 15 tahun, dan hafal matan Syatibiyah qiraat 10 semua hafal dan dapat syahadat. Setahun yang lalu kita hantar ke Yaman, sekarang sudah balik dan dapat syahadat qiraat 10. Hafal Bulughul Maram 1000 hadis dengan nomornya sekali, dengan rawi-rawi an-annya sekali, dengan hukum hadisnya sekali. Kita hantar ke Yaman dan sudah balik dan dapat syahadat. Alhamdulillah sekarang umurnya 17. Ini akan kita hantar ke Pakistan insyaallah untuk dirasat al-Aulia di sana dengan takhasus Al-Quran wal Qiraat. Diharapkan 1 tahun magisternya S2 dan 1 tahun S3. Anak itu sekarang betul. Kalau mau saya buat sendiri, kita buat motivasi Quran di sini betul. Dan para asatidz boleh tanya hadis, qiraat, Quran, dan dia bisa menjelaskan tafsir Quran dengan bahasa Arab gitu. Fasir ya akhi. Qaulan subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra dia akan sampaikan. Tapi bukan anak dia, anak ternate. Sekarang dia mondok di pondok ini. Umur 17 sampai ke tahap yang seperti itu. Mengapa bisa berlaku? Jawabannya tadi, dimensi waktu dan dimensi ruang tempat. Berarti kita bisa melompat tinggi jauh apabila kita dapat lebih cepat lagi, sehingga tidak berlama-lama di dimensi waktu yang membatasi kita itu, dan yang jauh itu bisa dekat dimensi ruang apabila kita memiliki kata kunci terakhir penutup, dan mudah-mudahan ini menjadi musyawarah penutup, yaitu sultan. Ya ma'syarul jinni wal ins, Allah sampaikan kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Karena bangsa jin ini dari sisi ruang dan waktu dia lebih cepat. Kita ini dengan pesawat Apollo baru sampai ke bulan. Tapi kalau jin ke langit itu dia bisa langsung. Hebat kekuatan jin. Maka Allah menantang dua bangsa manusia, dua bangsa yang manusia dan jin. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min dimensi ruang, min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu. Kalau kamu mampu untuk menembusi angkasa raya ini, tembus. Sambungan ayat. La tanfudhu. Kamu tak akan bisa menembusnya. Luas itu. Dimensi ruang yang luas itu. La tanfudhuna illa. Tapi bukan mustahil. Exception. Illa istithna. Illa bisultan. La tanfudhuna illa bisultan. Sultan Syarif Qasim. Dengan sultan apa? Sultan Syarif Qasim. La tanfuduna illa bisultan. Sultan Syarif Qasim. Sultan Amengkubuwono. Sultan. Mengapa kata sultan ini dipakai untuk raja, untuk gelar presiden, perdana menteri pada masa dahulu? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi,
sultan itu adalah kekuatan yang lebih dari kekuatan yang lainnya. Sultan itu adalah yang memiliki kekuatan yang lebih dari kekuatan yang lainnya. Mengapa kita tidak bisa menembus angkasa raya ini? Terbang. Karena ada kekuatan gravitas bumi. Lompatlah, jatuh lagi ke bawah. Lompat, jatuh lagi. Karena ada kekuatan. Tapi kalau kita punya kekuatan lebih dari gravitas bumi itu, maka kita akan lewati atmosfer bumi. La tanfuduna illa bisultan. Dan dengan sultan inilah waktu yang tadinya lama mungkin baru akan kita lalui dapat menjalannya dengan singkat. Jarak tempuh yang begitu jauh baru sampai dalam waktu yang singkat kita sampai ke tujuan dengan sultan sama Syarif Qasim. La tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Saya tak pasti tak berapa lama saya dikasih waktu. Rasa-rasa saja mungkin rasanya sudah cukup. Main rasanya kan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Tak ada tujuan niat menyampaikan sesuatu apalagi menggurui, tak ada. Ini tujuannya adalah semata-mata kita bermudzakarah. Rupanya pelajaran yang sungguh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan berikan pula keikhlasan dalam hati kami untuk mengamalkan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk mensyukuri nikmat-Mu, untuk senantiasa mengingat-Mu, dan bantulah kami untuk melakukan ketaatan-Mu sehingga mendekatkan diri kepada-Mu. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah kami dengan cara masuk yang baik, keluarkanlah kami dengan cara keluar yang baik, dan berikanlah sultan, kekuatan lebih, kekuasaan lebih kepada kami, sehingga kami tidak gamang dan risau dalam waktu dan ruang yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah kami di tempat turun yang Engkau berkahi. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang menempatkan kami di tempat yang penuh keberkahan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih dari Maha Penyayang, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, berikanlah kepada kami apa-apa yang kami perlukan dalam hidup kami untuk mengisi usia kami yang tersisa, untuk berkhidmat demi umat, untuk membangun peradaban, sehingga setiap manusia merasakan keadilan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, Engkau yang maha kuat. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang kurang, Engkaulah Zat yang maha sempurna. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang memiliki keterbatasan, Engkau adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kami hanya mampu memohon, Engkau juga yang akan memperbaiki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.